Dalam pengamatan saya, Teteh, generasi muda saat ini itu lebih mengenal kata jas merah daripada kata jas hijau. Menurut Ustadz itu bagaimana, Tet? Ya kalau menurut saya sih, saya lebih mengenal Just For You ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Alif di Podcast Saka. Obrolan santai penuh inspirasi dari santri oleh santri untuk semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Alif di Podcast Saka. Obrolan santai penuh inspirasi dari santri oleh santri untuk semua. Oke guys, sekarang saya sudah bersama Ustadz Sanwani. Assalamualaikum Ustadz Sanwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Sanwani? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya Tadi ya. Alhamdulillah. Jauh-jauh di perumahan ya Tadi buat datang ke sini. Masya Allah. Nggak jauh sih kalau perumahan mah dekat sini. ada kesibukan apa aja Tadi sekarang Tadi? Ya kesibukannya biasalah ngajar, kemudian di Pondok Pesantren Nurul Khotimah sebagai Kepala Divisi Humas dan Dakwah yang membawahi beberapa kegiatan HK Peduli, kemudian juga ada beberapa penerima majalah dan juga beberapa hubungan dengan masyarakat yang lain. Oke, Tet. Selama ini saya sering mendengar kata jas merah, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya, Tet. Tapi kemarin-kemarin juga saya sering mendengar kata jas hijau. Nah, menurut Ustadz itu jas hijau itu apa dan jas merah itu apa, Tet? Ya, kalau kita lihat dari singkatannya jas merah kan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, dan memang ini juga dicontohkan oleh adalah dalam Al-Quran juga ada ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk tidak boleh melupakan sejarah. Kisah-kisah ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya. Dan sesungguhnya pada kisah-kisah itu terdapat ibroh, pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Artinya kita harus memahami sejarah dengan baik. Tentunya sejarah yang mana dulu gitu kan. Sejarah yang tidak dimanipulasi. Sejarah yang jujur terhadap penulisan sejarah itu sendiri. Nah yang sekarang yang muncul adalah jas hijau. Jas hijau itu singkatan dari jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, jasa umat, jasa umara. Ya kan? Karena memang mereka juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia, dalam merebut kemerdekaan Indonesia, dalam saat kemerdekaan Indonesia, bahkan pasca kemerdekaan Indonesia. Yang mengusulkan bendera merah putih itu siapa misalnya kan? Ternyata yang mengusulkan bendera merah putih itu adalah salah seorang ulama, yaitu kakeknya Habib Salim Al-Zufri ternyata. Habib Zufri pada waktu itu. Merah putih, bendera merah putih misalnya. Yang menciptakan lagu Hari Merdeka ternyata seorang Habib juga, Habib Mutahar ya. Ternyata hanya itu bukan haji tapi Habib gitu, itu juga para ulama gitu. Kemudian juga yang di tim 9 juga banyak para ulama, 5 diantaranya adalah para ulama yang mengonsep pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian setelah merdeka juga termasuk rumah yang dipakai untuk tempat proklamasi itu juga tempatnya Ayahanda Yusuf Martak, itu juga pahlawan gitu. Itu juga seorang ulama gitu. Nah itu yang kemungkinan tidak terungkap dalam sejarah. Peran ulama sengaja disembunyikan, bahkan mungkin dihilangkan. Karena memang sejarah itu adalah milik orang-orang yang menang. Ketika Orde Baru menang, maka Orde Lama akan menjadi pengkhianat, Orde Baru menjadi pahlawan gitu. Itu sebenarnya sejarah, ada ungkapan sejarah adalah milik orang-orang yang menang. Nah pada waktu masa reformasi, maka yang menjadi pengkhianat adalah orang-orang Orde Baru, karena memang mereka yang menang Orde Reformasi itu. Maka sekali lagi ini harus jujur dengan sejarah. Apalagi kalau kita melihat bagaimana kita melihat tanggal 10 November tahun 1945 yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Di situ tidak bisa dihilangkan bagaimana ada resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober yang dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Hasim Ketua PBNU pada waktu itu, yang mengumpulkan para ulama kantor PBNU mengeluarkan resolusi jihad, dan itulah yang kemudian memicu terjadinya perlawanan besar-besaran dari arek-arek Surabaya untuk mengusir sekutu. Dan siapa yang membunuh Jenderal Malabi pada waktu itu? Siapa itu? Ternyata itu santri Tebu Ireng namanya Harun.
namanya Harun, dan itu kan tidak terungkap dalam sejarah siapa Harun itu gitu kan. Nah, makanya ini juga kita harus meluruskan kembali. Kita harus jujur dengan sejarah bahwa sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, itu para ulama-ulama Islam dan juga para santri itu memiliki peran yang sangat penting sekali gitu. Dalam pengamatan saya, Teteh, generasi muda saat ini itu lebih mengenal kata jas merah daripada kata jas hijau. Menurut Ustadz itu bagaimana, Teteh? Ya kalau menurut saya sih, saya lebih mengenal Just For You ya. Boleh. Justru kalau kita lihat banyak di antara generasi muda sekarang yang lupa dengan sejarah. Iya, betul. Apakah jas merah atau jas hijau itu ya. Yang lebih banyak mereka ya pakai mengenal Just For You, jas jambu, jas alpukat dan sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi yang sekarang ini, kita lihat bagaimana beberapa pemimpin-pemimpin negara-negara Islam justru sekarang mengemukakan sejarahnya. Seperti misalnya Presiden Erdogan di Turki ya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Turki dalam rangka untuk menyerahkan bantuan dari Husnul Khatimah Peduli kepada para pengungsi di Gaza, di Palestina. Nah, pada waktu itu juga saya menyaksikan bagaimana masifnya, bagaimana sosialisasi dari Presiden Erdogan itu terhadap sejarah bangsa Turki itu sendiri. Ya, beliau kemudian membangun tempat-tempat bersejarah, museum-museum sejarah, membuat diorama-diorama yang menceritakan bagaimana sejarah Turki pada awalnya, sehingga memunculkan sikap, memunculkan kebanggaan terhadap bangsa Turki, pemuda-pemuda Turki, bahwa DNA mereka itu Islam gitu sesungguhnya. DNA mereka itu Islam. Ya, bukan sekulerisme, bukan nasionalisme. Jadi yang ingin dibangkitkan oleh Presiden Erdogan adalah kebanggaan terhadap keislamannya. Nah, itu kita lihat yang ini yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia. Harus dilakukan bahwa kita juga harus banyak mengenal siapa pahlawan-pahlawan Islam itu sesungguhnya. Agar kebanggaan terhadap Islam, agar kebanggaan terhadap para ulama ya, itu mendominasi dibandingkan kebanggaan-kebanggaan terhadap tokoh-tokoh yang tidak jelas pemahaman agamanya. Jadi sekali lagi jas merah dan jas hijau itu perlu disosialisasikan dalam bentuk sejarah yang jujur, bukan sejarah versi tertentu, versi pemahaman tertentu, sehingga pemuda-pemuda Islam lebih mengenal pahlawan-pahlawan negaranya, pemuda-pemuda Muslim juga lebih mengenal pahlawan-pahlawan Islamnya dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan buatan yang sekarang banyak bermunculan, apalagi pahlawan kesiangan. Ya, seperti itu. Jadi tetap di Indonesia juga harus dibuat diorama-diorama yang menunjukkan kejujuran sejarah. Kejujuran sejarah dalam dalam membangkitkan keinginan dari pemuda-pemuda untuk belajar sejarah. Karena dari sejarah kita akan belajar tentang kepahlawanan, dari sejarah kita akan belajar tentang keikhlasan, dari sejarah kita akan belajar tentang perjuangan bagaimana merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada pertanyaan yang mengganjal di otak saya, Teteh. Adakah kemungkinan jika suatu saat nanti Indonesia berada dalam keruntuhan, ya, Teteh? Apakah para ulama dan santri juga akan ikut serta dalam peperangan seperti waktu yang lalu? Ya, kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang 45 kan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan, kita merdeka. Insya Allah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala juga kita akan mengisi kemerdekaan ini. Dengan rahmat Allah kita akan mengisi kemerdekaan ini. Kemungkinan Indonesia itu mengalami kehancuran bisa jadi kalau kita melihat tanda-tandanya, misalnya Indonesia dikuasai oleh negara asing, hampir sumber daya alamnya juga dikuasai oleh asing dari Sabang sampai Merauke. Kemudian juga dengan adanya intervensi dari negara-negara asing juga seperti itu di Indonesia, ditambah lagi dengan pengkhianat-pengkhianat yang muncul dari dalam negeri Indonesia sendiri gitu kan. Sebenarnya Indonesia tidak akan pernah hancur hanya dengan orang kafir seorang diri, ya kan, orang asing, tetapi kehancuran Indonesia adalah
karena ada dua pihak yang bermain di sini. Yang pertama orang asing dan yang kedua para pengkhianat-pengkhianat, kalau dulu itu namanya Londo Ireng. Oh, itu. Belanda hitam, artinya orang-orang pribumi yang memang membela habis-habisan orang-orang yang ingin menjajah Indonesia gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menjual bangsanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Itu yang akan membuat Indonesia akan hancur. Tapi kalau kita bersatu antara umat Islam dan juga umat-umat yang lain, bersatu antara para pemuda, tidak mengedepankan ego-ego pribadi dan kelompok, insya Allah kita kuat dan akan kembali jaya, insya Allah. Amin. Oke, Tat. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih, Tat. Boleh tahu nggak, Tat, ulama atau ustadz favorit Ustadz? Ustadz favorit saya dulu, saya digembleng oleh Perdana Menteri Indonesia yang pertama dari Masyumi, yaitu Dr. Muhammad Nasir. Saya pernah ikut 40 hari 40 hari pesantren kilat dengan sekitar 100-an mahasiswa di pondok pesantren Kiai Haji Nur Ali, di pondok pesantren At-Taqwa di Bekasi. 100 orang itu dibekali oleh para ulama untuk mengemban amanah dakwah ini. Kemudian setelah saya bertanya dengan salah seorang santri asal Bekasi, tahu nggak antum dengan Kiai Haji Nur Ali? Ternyata dia tidak tahu dengan Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali itu adalah pahlawan dari Bekasi yang memimpin peperangan melawan Belanda di daerah sekitar Karawang dan Bekasi. Dia dijuluki sebagai Singa Bekasi. Dialah yang memimpin santri-santri dan para ulama rakyat di sana untuk melawan penjajahan Belanda, sehingga kemudian Khairul Anwar dalam puisinya berjudul Antara Karawang dan Bekasi itu menunjukkan bagaimana kepahlawanan Kiai Haji Nur Ali. Nah, itu kita kemudian di sana digembleng oleh Ustadz Kiai Haji Nur Ali, kemudian Kiai Haji Dr. Muhammad Nasir, juga beberapa ulama-ulama yang lain, agar kita bisa mengemban amanah dakwah. Dari situ kemudian saya memulai untuk mengenal Islam dan juga mulai ikut dakwah dengan pemikiran-pemikiran mereka. Mungkin ada sedikit kutipan, Tat, dari ulama-ulama yang masih terkesan di hati Ustadz. Saya terkesan dengan ungkapan dari salah seorang ketua Dewan Dakwah Indonesia yang pada waktu khutbah Idul Fitri, Ustadz Husain Umar, pada waktu itu beliau berkata, negara Indonesia ini dibangun oleh darah-darah suhada-suhada Islam. Tetapi yang menikmati kemerdekaan adalah orang-orang yang tidak memahami Islam. Itu masalahnya Indonesia, sehingga umat Islam sekarang disingkirkan dalam beberapa pengambilan kebijakan, dan Islam kemudian seperti yang kita lihat sekarang ini, justru para ulamanya banyak yang tidak diakomodir pendapat-pendapatnya, kemudian juga bahkan dikriminalisasi. Oke, Tat, syukran, Tat. Mungkin cukup sekian. Nantikan podcast lainnya hanya di HKTV. Kita tutup podcast ini dengan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.